Tapi intinya saya pikir kalau khusus, artis seperti, serikat pekerja kan ada Mhm gitu ya dan mhm. lain sebagainya. Nah di dunia artis saya pikir dibuatlah wadah seperti Iya, itu, ya supaya ada kesadaran hukum lah di situ. selama ini emang belum ada sih seperti itu. Bener bener. Jadi ya terhadap ya maksudnya peserikat kerja ada, tapi kalau terhadap artis nggak ada, sementara kerjaannya dia lebih berat, menghibur Ya, ya. dan ini saya pikir berlaku mutual ya, mutual dua Mhm. belah pihak. Jangan hanya artis melulu yang dilindungi juga gitu ya. Pemirsa, tadi siang saya ketemu teman saya waktu sekolah dulu dan sekarang dia sudah jadi guru SD. Terus saya tanya, "Gimana murid-murid kamu?" Dengan semangatnya dia bilang, "Aduh guys, bukan main. Murid-murid saya pengetahuan hukumnya luar biasa." Saya jadi mikir luar biasa gimana? Iya, saya waktu itu pernah tanya sama murid saya begini, "Anak-anak, siapa ya di antara kalian yang bisa kasih tahu ibu guru apa cita-cita kamu kalau kamu besar nanti?" Ternyata muridnya gantian jawab dan rebutan jawab, "Saya mau jadi hakim ibu guru, saya mau jadi hakim, saya mau jadi hakim." Ibu gurunya lama-lama mikir kok semua mau jadi hakim. Terus ibu gurunya ganti pertanyaan dong. Jadi ibu guru mau tanya sekarang, kalau kamu sudah besar nanti, kamu tidak mau jadi apa anak-anak? Semuanya terus jawab serentak satu kelas, tidak mau jadi terdakwa ibu-ibu, ibu guru. Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya membawakan langsung acara Angin Malam buat Anda, menemani malam indah Anda, biar dinginnya angin malam terasa. Kita nikmati sama-sama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik-baik lo yang datang di studio, kita dikasih tepuk tangan. Oke pemirsa, setiap orang pasti membutuhkan perlindungan, juga peraturan untuk kehidupan sehari-harinya, untuk dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang yang mungkin tidak mengerti hukum atau terlalu mengerti hukum, sehingga banyak di antara mereka malah menyalahgunakan hukum itu sendiri. Beratnya kalau ngomong hukum, tapi malam hari ini janji deh ngomongnya nggak berat-berat, cuma sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet ke sana, tapi janji nggak bikin kepala pusing. Dan hari ini yang hadir jadi tamunya Uges, dua orang, yang satu ibu-ibu yang satu ini semua udah tahu dong, dia adalah Cut Keke. Kita bertepuk tangan buat Cut Keke. Dan siapakah pria ganteng yang ada di sebelah saya? Juan Felix Tampu Bolon. Ya, apa kabar Mas? Baik. Kita mau nodong ibu yang satu ini dulu ya. Eh, Kita todong, dia Todong agak-agak. hati-hati dihukum ya. Oh, sekarang mentang-mentang sudah kerja di law firm, berani-beraninya ngancem Uges. Uges juga bisa loh, Oh ya? main-main tuntut ya sekarang. Kenapa sih kok jadi beralih ke dunia, jadi PR kan sekarang PR di sebuah firm hukum ya. Heeh. Kenapa sih bisa lari ke situ? Aku sih nggak lari, kebetulan ya diminta. Jadi memang sebenarnya public figure itu ya salah satunya kita mesti bisa PR ya. Hmm. Jadi mungkin ya Bang Hotman tarik aku, ya bukan maksudnya ya antara artis dan lawyer itu sebenarnya kan harus ada hubungan gitu. Hubungannya bukan hubungan pribadi loh. Emang Hubungan ada hubungan pribadi ya sama enggak, lawyer? oh tidak, maksudnya Bukannya enggak. pernah Ibarat sebelumnya? Oh, yang udah mana lewat, nih oke. loh. Terus udah gitu jadi memang banyak kendala-kendala yang memang bagi artis tuh yang kita tuh tidak tahu kalau punya masalah tuh ke siapa larinya. Hmm. Iya kan, dan kayaknya yang bantu kita tuh kayaknya nggak tahu kita ke siapa, kita punya masalah sama wartawan, sama produser gitu loh. Mungkin ya saya terima itu karena saya berpikir ada baiknya untuk membantu teman-teman yang lain yang bermasalah ya. Jadi Mm-mm. setidaknya kan dengan begini kan kita bisa tahu apa sih kontrak-kontrak dengan produser atau enggak kita dikecewain sama pers sama apa. Nah, jadi ada yang lindungin lah setidaknya Jadi seperti ada itu. misi tersendiri ya, Mm-mm. misinya ngebela golongannya, Oh, golongan artis maksudnya. mungkin ya Hmm. soalnya kan yang banyak jadi sorotan tuh artis ya Hmm. kan, dan banyak juga ya artis perempuan juga yang banyak yang jadi korban itu Hmm. gitu loh. Gitu. Sebenarnya udah pernah ada kasus belum tentang kontrak kayak gitu-gitu? Nggak mungkin kan kalau nggak ada kasus, nggak ada pengalaman, tahu-tahu nerima yang satu ini tawarannya. Mungkin gini, selama ini kan kita kebanyakan kontrak sama produser itu sepihak ya kan, Ah. gitu loh. Jadi bukan kita yang Dengarkan bikin. ya produser-produser. Jadi bukan kita yang bikin, Hmm. ya dari produser itu sendiri, dari PH itu sendiri bikin ya kita tinggal baca gitu loh. Tinggal baca yang otomatis kadang-kadang tuh tulisan kecil-kecil apa males lah Males. Bu, bacanya Bener. panjang. Ya pokoknya embel-embelnya yang yang pasti ini, dah tinggal tanda tangan yang itunya paraf kan biasa seperti itu.
Nah tiba-tiba ya kita nggak tahu ya, ya ada sekecil apa sedetil-detilnya yang memang mereka tuh untuk VCD atau nggak untuk apa gitu ya. Misalnya di sinetron ya, karena bidang saya di sinetron. Nah tahu-tahu misalnya udah tayang di stasiun TV ini, ada lagi stasiun TV beda. Nah, kita tanyain sama Bapak yang satu ini, Mas, gimana sih kalau gini kan kesannya kalau dari sisi artis, kesannya kok si artis jadi kalah melulu gitu ya. Iya. Udah nggak sempet baca, kerjaannya banyak, belum syuting, belum ini suruh baca yang panjang-panjang yang Panjang kecil-kecil. Itu sebenarnya enaknya gimana, Mas? Biar nggak terjadi yang Ya kayak gitu. memang kita lihat ya secara universal ya, Hmm. hukum alam ya, bahwa yang kuat selalu menginjak yang lemah, yang Hmm. kaya selalu menguasai yang miskin Hmm. ya. Nah praktek-praktek itu walaupun di zaman modern ini tetap terjadi itu. Iya. Jadi oleh karena itu saya pikir walaupun itu di lingkungan artis ya, itu ya perlu diberi perhatian. Mungkin diberi suatu wadah yang memperhatikan hal-hal yang demikian. Sekarang wadahnya belum ada ya? Belum ada. Untuk, Makanya kayaknya nggak ada hmm. salahnya kita bikin perlindungan hak terhadap artis kali ya. Gitu, kita mulai dari situ ya. Iya kali Karena ya. yang mencetuskan artis yang satu ini. Tapi sebenarnya enaknya gimana sih Mas? Didampingi lawyer apa gimana waktu tanda tangan kontrak terutama kan? Iya bener. Kita kan sekarang paling banter artis Indonesia sekarang didampingi seorang manajer. Iya, tapi Hmm. sementara manajer itu ya belum tentu ngerti hukum banget kan gitu Betul. loh. Kalau di luar kan Mas Basicnya ada beda lah. manajer, ada lawyernya, ada image consultantnya, Ada yang kayak asistennya gitu-gitu. gitu ya. Ya, saya pikir kalau wadah itu ada ya, wadah itu ada itu baik manajernya maupun artis itu sendiri kan bisa konsultasi ke sana ya. Ke wadahnya gimana? Sebelum dia menandatangani kontrak ya, saya pikir bisa konsultasi dulu. Tapi kalau perorangan-perorangan juga Tapi Mas maaf nih saya banyak potong, sekali kayaknya kan artis lawyer ya. belum tentu sanggup loh bayar lawyer. Ini problemnya. Dan apalagi kalau kasusnya terlalu kecil gitu Mas. Iya. Kayaknya apa sih cuma dampingin kamu naikkan kontrak Iya gitu loh. benar. Sementara gitu. kita kan Saya- nggak mampu loh bayar. Saya pikir artis juga pendapatannya kan baik juga itu ya. kedengerannya kan ya banyak nggak sih Sebenarnya penghasilannya? mungkin gini, kayaknya rutinitas syuting ada, pemasukan ada, tapi kan kita pengeluaran lebih besar Oh, dari benar. pemasukan. Nah, seperti itu karena Expense-nya. tuntutan profesi itu tadi yang harus kita glamor Lawyers juga kelihatannya kan. sebetulnya banyak juga ya lawyers. Kalau untuk apa namanya sampai sedemikian rupa tidak mampu itu ada apa lembaga-lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya. Sebetulnya sih tercover juga ya. Tapi mungkin mengenai hukum ini sosialisasinya itu perlu ya lebih banyak lagi. Tapi intinya saya pikir kalau khusus artis seperti serikat pekerja kan ada gitu ya dan lain sebagainya. Nah di dunia artis saya pikir dibuatlah wadah seperti itu. Iya. Ya supaya ada kesadaran hukum lah di situ. Selama ini emang belum ada sih seperti itu. Benar. Jadi ya terhadap ya maksudnya peserikat kerja ada, tapi kalau terhadap artis nggak ada. Sementara kerjaannya dia lebih berat, menghibur Ya, ya. dan ini saya pikir berlaku mutual ya, mutual dua belah pihak. Jangan hanya artis melulu yang dilindungi juga gitu ya. Saya Iya. pikir dari pihak apa produsernya dan lain sebagainya itu perlu dilindungi juga karena ada juga artis-artis yang nakal juga gitu. Iya mungkin Ya saya pikir mutual lah ya, tidak hal ini sesuai mutual dengan ya. kontrak ya. Iya. Itu kalau ketidaksesuaian kontrak biasanya kelihatannya kok tidak sesuai padahal ada permainan kata-kata. Masalahnya kan bahasa Indonesia nih satu kata banyak makna. Iya. Nah, ini gimana? Apa lemahnya di situ apa gimana nih Mas? Ya enggak juga, saya pikir ya kontrak itu harus berimbang, isinya itu harus berimbang dan yang mengetahui itu secara hukum mestinya ahli-ahli hukum ya. Memang kalau artis itu disuruh baca kontrak yang seperti tadi Anda bilang tulisannya kecil-kecil terus belum tentu mengerti lagi terminologinya Bolak-balik ya. lagi. Pasal 1. Iya. Dari pasal 1 tadi dikatakan begini gitu ya. Itu emang harusnya didampingi berarti ya? Ya saya rasa perlu ada konsultan. Kira-kira kalau untuk artis ya. itu ada force major gitu nggak sih terakhirnya itu? Ya tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Tapi saya pikir intinya sebelum menandatangani apapun juga itu perlulah ya dikonsultasikan dulu ya. Ngomong-ngomong soal konsultasi, cewek yang bakal tampil setelah ini, Iis Dahlia, dia juga pernah nyerempet masalah hukum Mas. Tapi daripada kita ngomongin masalah hukum yang diselempet-selempet waktu itu, mendingan Mas minum aja, mau minum nggak? Boleh. Oke. Dari tadi Kita kasih tepuk tangan dong buat Iis Dahlia. Indonesia. Iis Dahlia.
Tadi Ugas sempat bisik-bisik sama Mas Wan, kita yang tambah tua apa lagunya emang enak gitu ya. Sampai Heeh. yang duanya langsung Kayaknya enak banget, apa yang ngebawain yang enak? Bawain juga Ah. enak. Terima Enak. kasih. Itu lagunya Bing Slamet, Slamet, ya. Belayan Sayang. Pelayan saya. Sepertinya ada nafas anak bangsa di dalamnya, ngasih tahu Nafas Ibu anak Pertiwi. bangsa, ya. Mhm. Dan Baiklah. agak-agak angin menimpa malam, anak Bu. gue yang lagi tidur di rumah. Mama jauh ya. Jauh, Mas. Oke, thank you Ace ya. Sama-sama. Oke, kita balik lagi nih Bu. Kita mau apa jadi kalau udah malam latanya belum masih ditinggalin. kayaknya masih aduh ngeliatnya terpesona Gila banget gitu. ternyata itu. Kita ngomong ini dong, suka lihat dong. Sekarang banyak orang yang main hakim sendiri kan. Mm-mm. Lo kalau menurut pendapat lo kenapa orang-orang itu main hakim sendiri? Mungkin ya karena biasanya kan dia itu kayak punya power atau enggak dalam lingkungan misalnya kayak maling digebukin lah ya gitu ya. Itu kan tapi kan rame-rame gitu ya gebukin. Coba kalau sendiri kamu sendiri mungkin nggak berani kali ya ngambil tindakan seperti itu Orang gitu. pura-pura nggak tahu. Malah yang kayak gitu-gitu jadi anarkis ya kayaknya ya. Jadi memang kayaknya sangat disesalkan ya, sangat disayangkan. Apalagi sekarang ini tambah sering ya dimanapun kalau ada kejadian apa bukannya diserahin ke penegak hukum atau apa main hakim sendiri itu gitu loh. Itu main hakim sendiri mungkin nggak timbul karena hukum yang bertele-tele. Jadi ngelapor ribet dah. Ya mungkin Udah aja gebukin di situ gitu ya. mungkin ya masalah itu juga ya Hmm. hukum ini ya kayaknya belum ditegakkan jadi tegak Coba tegakkan Mas, bisa tegak sedikit Mas. jadi seperti itu dan kayaknya banyak juga ya contoh-contoh lain yang memang ya kayak misalnya maling dihukumi bisa lama gitu ya Bener. tapi kalau misalnya orang yang Nyolong kandang ayam, kandang ayam juga lama tiba-tiba misal maaf ya yang korupsi atau apa gitu ya itu bisa cepat gitu ya nah kayak gitu-gitu kan kecemburuan sosial ada ya gitu loh mungkin dari situ kali gimana dia. nih Mas?